Bincang bersama. Smart listeners, berbisnis di dunia food and beverage atau makanan begitu ya. Ini menjadi salah satu yang tentunya membutuhkan kebersihan, ketelitian, dan juga membangun kepercayaan dari customer. Nah, di kesempatan bincang bersama kali ini, kita akan kulik bagaimana kehidupan dari the man behind industri itu. Ada Kak Kenji Kusuma. Halo. Halo, terima kasih sudah undang saya. Terima datang kasih ke acara. sudah datang di podcast Bincang Bersama. Aku Tasya, kita akan ngobrol-ngobrol ya Siap. selama 30 menit ke depan. Smart listeners, pastikan terus bersama dengan kami karena ini akan seru banget pastinya dan membahas gimana sih sebenarnya kehidupan Kak Kenji. Boleh dong Kak Kenji diceritain gitu ya. Seorang Kenji Kusuma, waktu kecil, itu kayak gimana sih orangnya? Hobinya apa? Mungkin cita-citanya apa? Silakan. Ya berat banget ya sebenarnya kita usaha kecil nggak gimana. Tapi ya waktu kecil itu saya cukup lumayan nerdy ya, main geeky. Jadi kerjanya belajar aja, nggak ada live sama sekali di luar sekolah atau di luar library gitu. Jadi kerjanya cuma belajar aja, nggak ada boring lah. Nah, kayak mungkin anak muda-muda yang sekarang banyak banget mainannya. Oke, itu memang dari kecil suka buku kah? Suka belajar ya, bukan Suka cuma belajar. buku. Waktu itu kan sudah ada komputer ya, jadi Hmm. lebih suka untuk kayak searching online, untuk pelajarin. Apalagi waktu itu kan sekolah di Singapura, Oke. jadi di mana environmentnya sedikit ya kalau orang Singapura bilangnya kiasu ya. Jadi kalau tiba-tiba ketahuan temen tahu sebuah informasi, kita nggak mau kalah, jadi cari sendiri gitu. Oh, jadi balap-balapan untuk tahu lebih dulu begitu ya terhadap Iya. suatu hal yang pastinya positif ya. Iya, nggak bisa, nggak apa ya, takut kalau nggak tahu sesuatu gitu loh di Singapura. Lahir di Indonesia tadi? Lahir di Indonesia, Di Jakarta. Hmm. Oke, orang tua Kak Kenji, apa sih ketika waktu Kak Kenji kecil gitu, gimana cara orang tua mendidik seorang Kak Kenji Kusuma? Cukup lumayan high expectation ya di setiap aspek. Hmm. Cuman mereka memberi fasilitas. Contohnya kalau butuh kelas tambahan diberi. Jadi semua biaya pasti disediakan juga. Jadi mau sekolah di mana juga bebas. Walaupun mungkin kita juga bukan keluarga yang sangat berada juga, tapi mau segimana mereka struggling, tetap memprioritaskan edukasi juga. Ya, saya ingat banget, expectation tinggi sekali sih. Kalau misalnya di luar 3, nggak mungkin puas. Oke. Soal ayah kayak gimana sih orangnya, Kak? Lumayan tegas, nggak banyak ngomong juga di rumah. Cuman sebutkan apa gitu ya, ekspektasi dan juga di dunia itu kayak bagaimana. Pas lagi kecil kan kita sebenarnya termasuk nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia cerita di dunia ini segimana kompetitifnya dan juga kita harus kayak gimana gitu. Jadi jangan buang waktu untuk hal yang kita nggak bisa jadi bagus gitu ya, jadi spesialisnya. Oke. Jadi contohnya jangan buang waktu untuk main game, jangan buang waktu untuk keluar ya termasuk kayak sports, dia nggak begitu pro juga ya. Soalnya kecuali kamu menjadi yang top itu nggak ada artinya. Nah kalau misalnya jagonya di matematika atau apa, ya udah dipelajarin, fokus aja di sana dan jadi yang terbaik. Oke, kalau ibu gimana tuh? Juga sangat demanding. Jadi Wow. kalau ibu lebih hands on. Jadi dia yang ajarin kita, bukan cuma saya tapi di keluarga kakak-kakak juga pas belajar itu dia jadi kayak tutornya, ya, ajarin kita dan sangat amat demanding. Jadi harus belajar terus dan juga itu jam kerjanya belajarnya itu cukup panjang ya. Jadi non-stop sampai malam. Wow, luar biasa. Berarti sudah dibiasakan dari kecil untuk tadi belajar dan juga pastinya disiplin ya. Ya. Nah, itulah yang membuat seorang Kak Kenji bisa berdiri sekarang ini punya sebuah bisnis yang luar biasa dan pastinya smart listeners kenal gitu ya. Tapi kita masih akan terus ngobrolin masa kecilnya seorang Kak Kenji nih. Cita-citanya apa sih dulu? Lupa. Karena kebanyakan cita-cita apa gimana nih? Gak ada. Mungkin ini apa ya, drawbacknya kalau misalnya kita terlalu fokus kepada akademik ya. Yaitu kita pikirnya cuman
oh saya mau jadi nomor satu, atau saya mau ini straight Ace gitu ya, atau di O level yang tahu oh mau 6 point atau apa gitu. Jadi nggak sempat pikir saya mau jadi apa. Tapi yang pasti waktu itu sudah yakin mau terjun di dunia usaha untuk jadi seorang entrepreneur. Walaupun waktu itu, nah kata-kata entrepreneur ini aja belum tahu itu apa. Ya. Kenapa bisa kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur? Apakah keluarga backgroundnya adalah pengusaha atau gimana? Iya, dari 2 generasi ke atas. Jadi kakek itu udah pengusaha, terus orang tua termasuk mungkin paman saya itu juga semua pengusaha. Terus kalau di generasi kita, ya itu mungkin udah turun jadi 50-50 ya. Ada yang profesional, ada yang pengusaha. Dan Kak Kenji memutuskan ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seorang entrepreneur. Iya. Dan tadi juga balik ke mungkin pendidikan orang tua begitu kan, harus being number one gitu kan, menjadi nomor satu. Akhirnya belajar mati-matian, pasti nilainya luar biasa di sekolah. Tapi mata pelajaran apa yang paling disuka sih? Saya suka fisika. Wow! Ya, matematika dan fisika. Wow! Kita berlawanan banget nih. Tapi bukan, apa ya, pandangannya sedikit beda. Soalnya saya nggak pinter di bagian apa bahasa atau art. Ya, itu payah banget. Jadi saya ingat banget sama tetangga itu, kita lagi bandingin siapa yang fail lah gitu dia. Pokoknya kita targetnya itu bukan A tapi 50. Jadi jangan fail gitu. Dan seringkali saya fail, seringkali dia fail gitu. Susah. Tapi kalau fisika dan matematika itu mata pelajaran yang nggak usah dihafal. Tinggal tahu beberapa rumus, terus sampai nanti pas lagi ujian, udah kira-kira ingetnya rumus, udah bikin aja gitu. Nah, itu kenapa suka. Least effort ya. Tahu di saya. Fisika dan juga matematika itu pelajaran yang paling disuka. Olahraga gitu, sport. Wah itu. Saya kayak rekor di seluruh Singapura kali ya. Yang paling panjang kan Singapura ada tes fitness ya. Namanya NAFTA. Jadi dari SD 4 sampai kuliah pun ada. Jadi saya itu cuman pas SD 4, terus habis itu semua fail. Untuk tes sport ya? Iya. Terus ada cross country kan, 4,8 km. Saya juga rekor di sekolah yang paling lama. Jadi tendanya udah disimpan, saya baru sampai. Gitu. Wow. Jadi kalau yang physical activity udah nggak bisa deh. Baik. Dan karena nggak suka sport gitu ya. Tapi menarik Kak Kenji. Menjadi salah satu ini ya, suka musik ya. Musik di tadi aku sempat baca-baca gitu kan. Coordinate major event in the church and contribute actively in the music department. Semenjak kapan tuh? Itu pas lagi kuliah, usia 18 kali ya. Lihat kok ada di belakang stage kan ada mixer ya. Ya. Itu kok cool banget ya. Soalnya suka komputer kan geek ya, suka kayak yang elektronik gitu. Kok seru banget. Jadi sana belajar. Ternyata suka gitu ya. Sampai sekarang sih masih. Jadi sudah berapa ya, 3 itu lebih panjang daripada dunia pengalaman usaha sih, udah 15 tahun saya jadi sound engineer. Wow. Jadi saya ya namanya Symphony Worship, jadi sedikit iklan. Jadi kita saya sound engineer di sana dan juga di gereja saya juga. Udah cukup lama, lumayan reguler dan cukup bagus juga. Jadi kalau misalnya ada event yang perlu bisa kontak-kontak begitu ya. Itu semenjak kapan tuh jadi suka musik, jadi suka seni? Padahal sebelumnya di masa kecil tadi Kak Kenji cerita bahkan sampai rekor terlama gitu di Singapura. Jadi usia 18 di mana ada di environment di mana itu ada teman-temannya memang musik semua ya. Jadi minimal bisa nyanyi ya, minimal gitu. Di sana lumayan interesting juga, ini perspektif yang saya belum pernah lihat. Environment yang belum saya pernah ngalami gitu. Orangnya itu so kreatif ya. Dan sebenarnya itu sangat membantu juga mendapatkan holistic education. Di mana saya bukan cuman taunya fisika, matematika atau science gitu ya, tapi mulai appreciate seni dan art dan juga visual arts itu penting sekali. Dan menurut saya ini sangat penting di dunia usaha juga.
art itu lebih penting daripada sains kalau pendapat saya. Soalnya yang bikin orang beli sebuah produk itu visualnya. Ya, bukan rumus matematika atau apanya ya. Atau rumus pembuat produknya begitu kan. Karena dilihat visualnya dulu. Kita balik lagi ke Kenji masa kecil. Tadi fokus untuk menjadi yang terbaik, kemudian terus bersekolah dengan luar biasa. Ketika SMP ataupun SMA, seorang Kenji remaja itu seperti apa sih? Apakah masih seperti Kenji yang dulu? Sama nerd juga, geek juga. Jadi cuman tahunya sekolah. Dan waktu itu kan juga ada di Olimpiade juga ya. Jadi Senin sampai Jumat itu mata pelajaran biasa. Terus habis itu Sabtu itu latihan Olimpiade juga. Jadi dari jam 5 pagi datang ke sekolah terus belajar, latihan sampai jam 12. Jadi ada sportsnya Olimpiade Matematika ya. Olahraga otak. Nah itu bisa lah, itu masuk. What makes you happy at that time? At that time benar-benar untuk mencahkan sebuah question itu jadi sangat rewarding banget, soalnya satu question itu bisa berhari-hari untuk dapat jawabannya. Jadi kalau udah dapat terus dapat jawaban yang benar itu benar-benar sangat rewarding banget dan bisa jadi kayak bragging rights ya ke satu sekolah gitu. Ya, walaupun mungkin mereka don't care sih mayoritas sekolah. Cerita dong mungkin ketika pengalaman ketika tadi Olimpiade itu ada nggak sih special moment yang bikin Kak Kenji tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Kayak gimana contohnya? Contohnya ya mungkin ada momentum yang bikin Kak Kenji masih teringat gitu. Oh, ada dua sih, satu yang positif, satu yang negatif ya. Jadi kalau dari segi mata pelajaran yang disuka itu benar-benar karena bagus ya, jadi pas top terus lah intinya. Jadi pada diakui gitu, ada akui kayak bagus-bagus, jadi rasa bangga. Tapi kan itu cuma 30% dari seluruh mata pelajarannya. Jadi 70% itu kayak sangat sulit ya, termasuk bahasa Inggris itu wah fail terus man tuh. Jadi itu struggling terus dan dan karena waktu itu cukup intens ya, saya nggak tahu yang di sini gimana intens, tapi kalau di Singapura ada semacam kayak budaya bahwa kalau kamu fail di sekolah itu kamu gagal di hidup gitu. Jadi walaupun itu cuma ditentukan 1 minggu, dalam 1 minggu 2 minggu punya ujian itu menentukan masa depan seumur hidup kamu gitu. Prinsipnya gitu, jadi stres banget. Jadi sampai sekarang saya masih dapat kayak mimpi buruk gitu. Ujian lagi ke Singapura gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin saya lihat looking back perlu balance ya. Terus ketika itu terjadi gitu Kak Kenji, gimana seorang Kenji muda saat itu, sekarang juga masih muda, tapi muda saat itu, menyikapinya? Step by step sih. Belajar dan waktu itu cukup stubborn ya. Jadi cuman mau fokus di mata pelajaran yang suka, yang bagus. Jadi yaudah yang lain korbanin lah gitu. Tapi pas banget di lingkungannya itu memang prioritaskan sains dan matematika. Jadi ya nggak struggling segimana parah juga sih. Orang tua gimana ketika itu? Orang tua cuman ya intinya mereka ya jangan di luar 3 kan. Jadi waktu itu lumayan lah banyak mata pelajaran yang satu gitu ya. Mereka cukup lumayan bangga ya dengan achievement. Belakangan hari ya, kalau awal-awal mungkin enggak. Belakangan mereka mulai appreciate soalnya lumayan nih mata pelajaran yang segimana susah pun anak saya juga bisa dapat nilai yang bagus sih. Populer nggak sih? Enggak. Enggak sangat. Jangan-jangan banyak nih cewek ngantri nih saat itu. Enggak. Waktu itu geek banget dan juga kan bisa tebak dong kalau misalnya fail physical education kan berarti gemuk ya. Oh my god, tapi yang penting kan otaknya encer. Iya, tapi waktu itu nggak, sampai sekarang pun saya percaya ya kalau misalnya ada audiens yang usia 18 ke bawah itu pasti sukanya orang yang ganteng, badannya bagus dan juga bisa main sports atau misalnya bisa main musik. Nggak mungkin yang di sekolah itu yang terkenal itu yang pinter di matematika, nggak mungkin, saya nggak percaya itu. Ya, apalagi sekarang ya. Oke, kita mau beranjak nih ke Kak Kenji ketika remaja gitu kan, masuk ke universitas berkuliah di mana Kak? Saya di Los Angeles. Di Los Angeles untuk S1? S1-nya. Oke, kemudian lanjut S2? S2 di Jepang. Di Jepang.
Ini kan ada perbedaan ya. Apakah gimana caranya seorang Kenji itu menghadapi itu semua? Karena lingkungan di Singapura tentu berbeda dengan lingkungan di Los Angeles, berbeda lagi dengan lingkungan di Jepang. Sebenarnya banyak mirip daripada bedanya ya. Kecuali di Amerika, Los Angeles. Jadi sebuah negara yang budayanya mungkin sangat berbeda dengan Asia, di mana orang-orang warganya itu lebih straightforward dan juga mereka yang kita anggap itu kok kasar, kok apa nggak apa ya rude gitu ya. Itu buat mereka itu hidup hari-hari mereka kayak begitu. Jadi menegur orang, terus habis itu mengkritik orang, itu buat mereka sangat normal, sangat wajar. Dan di sana justru bukannya struggle, tapi experience yang sangat valuable menurut saya. Untuk belajar juga, kita jadi orang jangan terlalu terpendam juga. Kalau ada hal yang kita mau express, ya udah kita sampaikan aja gitu. Jangan takut menyinggung orang. Tapi ya dengan ada apa ya akar di Asia, jadi seorang Indonesia apa seorang di Asia itu cukup lumayan membantu juga. Jadi jangan kemana-mana itu offend orang ya gitu. Iya. Nah kalau di Jepang itu sebenarnya wah Jepang mah gampang lah. Jepang soalnya orang sopan ya. Jadi nggak berani kritik nggak apa ya itu enak lah itu easiest 2 years of my life lah di Jepang. Mata pelajaran kan itu juga belajarnya bisnis ya MBA. Nah itu gampang banget. Jadi Kantan. Iya, iya. Kantan. Ya, itu nggak kayak sekolah itu kayak ambil libur 2 tahun. Nah, ada nggak sih hal-hal gitu ya kalau di Singapura kan banyak budaya tercampur di sana, banyak budaya yang mungkin Kak Kenji terpapar gitu ya. Menghadapi kuliah gitu di tadi Amerika, apakah ada salah satu dampaknya juga dari banyaknya paparan budaya gitu kan, orang yang beragam di Singapura? Maksudnya dari Singapura pas ke Amerikanya. Malah itu jadi di Singapura lebih parah lagi daripada Indonesia. Menurut saya Indonesia itu orang masih lebih straightforward daripada Singapura. Dan orang Indonesia itu lebih berani untuk kayak presentasi atau apa. Di Singapura itu benar-benar sangat fokusnya di sains dan matematika dan di akademis banget. Sedangkan di Indonesia kan masih ada seninya, masih ada musiknya, masih ada performing arts-nya segala ya. Jadi itu justru sangat ekstrim banget. Kalau saya bandingin soalnya pas di Amerika kan ada teman-teman yang nggak lewat Singapura tapi langsung dari Indonesia ke Amerika ya. Nah, yang dari Singapura dari segi sosial itu lebih struggling daripada yang dari Indonesia. Menarik ini. Berarti itu salah satu fakta ya, maksudnya kalau di Indonesia kita tahu banyak performing arts gitu, kita juga menghargai seni banget kan orang Indonesia. Sementara di sana kayak bener-bener apa ya matematika, kemudian logik itu bener-bener dikedepankan gitu ya. Apakah kaku gitu? Sangat. Ini nggak usah saya bahas sih. Kayak pada tahu orang Singapura pun juga tahu apa mereka punya struktur dan negara itu kaku banget dan sangat ketat, sangat berdisiplin juga. Ada pro kontranya. Kan kita juga sebenarnya sekarang usaha juga di Singapura juga ya. Ada operation di Singapura juga. Jadi kita sangat lihat perbedaan antara tim Singapura sama tim di Indonesia. Kalau tim di Singapura itu nggak ada namanya ada work-life balance, tapi mereka bakal utamakan pekerjaan. Dan mereka lebih, saya dikasih tugas ini, saya harus kelarin ini dong, gitu. Nah, sedangkan di Indonesia lebih santai. Jadi, fleksibel lah, memang deadline saya di tanggal segini, tapi kan semua orang juga ngaret kan ya. Ya, jadi nggak apa-apa dong kalau saya ngaret 2 hari gitu kan. Ya, itu beda perbedaannya. Perbedaannya ya. Saya mau menyoroti Kak Kenji ketika Kak Kenji umur 18, mulai membuka diri terhadap seni, musik, performing arts gitu ya. Ada di lingkungan yang seperti itu dan sekarang juga masih ada di lingkungan seperti itu. Ada nggak yang akhirnya mempengaruhi Kak Kenji dalam melihat sudut pandang lain gitu di dalam kehidupan? Saya lebih merasa performing arts sama visual sama music itu lebih penting daripada
science dan mathematics. Oke. Ini mau encourage juga sebenarnya sih. Kalau misalnya ada talenta di bidang itu, mendingan ke arah sana. Soalnya kalau kita lihat dari segi kebutuhan bisnis atau yang dominasi ekonomi sekarang itu bukan sains dan matematika, tapi arts dan music, terutama di Indonesia. Walaupun mungkin kita bisa bicara AI atau apa ya, tapi tetap aja yang drive kita punya ekonomi gitu. Kita imagine deh kalau nggak ada performing arts di TV, kita nonton apa? Radio mau denger apa? Terus habis itu di toko-toko yang di PI, kita mau lihatnya apa? Ya kan, yang di jalanan reklame gitu sekarang lagi banyak kan ya, lagi musim politik kan ya. Itu yang desain siapa? Yang kayak yang bikin ide yang lucu itu ya, nggak sebut, tapi yang bikin tema nomor 2 itu kan lucu banget. Itu harus orang yang seni, nggak bisa keluar dari orang yang sains dan matematika. Jadi setelah saya di lingkungan itu benar-benar sangat appreciate banget arts dan musik dan kalau saya lihat di di bidang seni ini itu sangat perlu di incorporate di business management. Ya sekarang kan namanya pengusaha ya. Jadi di sebuah manajemen itu kita bakal ada teori dan juga prinsip juga. Nah, dan juga di sebuah kayak marketing atau product development itu yang seharusnya lebih berlogika atau menggunakan teori atau best practice lebih analytical itu. Sebenarnya lebih baik kita implement a design oriented management system, di mana kita jadi jangan terlalu pakai logika, jangan terlalu left brain, tapi pakai right brain untuk mengatasi sesuatu. Soalnya after all kita dealing with human resource. Mau gimana mau ngatur sebuah usaha itu dealing with people. Jadi kalau kita terlalu pakai logika, jadi ini kan proses SOP ya SOP. Nah, itu nggak akan get the work done. Tetapi kalau kita bisa lebih design oriented, yaitu lebih arts oriented gitu ya. Keputusan di manajemennya itu akan berubah. Ya, bakal lebih ada sedikit flexibility-nya, tapi yang penting kita mencapai tujuan. Nah, tujuannya ada, tapi how to atau caranya jalannya ke sana itu bisa disesuaikan begitu ya, Kak Kenji ya? Iya, salah satu area di art kan itu finding structure in chaos kan. Nah, kita itu filosofi juga. Di filosofi perusahaan juga itu, perusahaan sebenarnya itu kacau banget. Semua perusahaan pasti ada kekacauannya. Nah, kita gimana mencari strukturnya dan juga gimana membenah sesuatu. Itu harus pakai prinsip seni, bukan prinsip logika. Oke, musik sukanya genre apa? Sekarang udah bebas sih ya. Semua genre masuk? Semua oke. Heavy metal? Enggak gitu. Dulu lebih suka jazz. Oh, jazz. Ya. Oke. Dan sekarang pop juga masuk gitu? Lebih mungkin menuju ke rock. Soalnya kan sekarang sound engineer ya. Jadi kalau rock music itu paling challenging di sebuah sound mixing. Kenapa tuh? Soalnya komponen banyak sekali. Ya, sekarang ada EDM segala ya. Itu mungkin lebih rumit lagi. Tapi kalau yang mungkin 10 tahun yang lalu itu paling rumit tuh rock. Soalnya banyak banget. Bisa ada stringnya, ada brassnya atau apa itu. Jadi ada kayak classical musiknya juga bisa masuk di rock. Jadi seorang engineer itu paling terasa challenge kalau misalnya itu mixing rock music dibanding jazz. Jazz itu kayak nggak usah mic juga nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya yang penting live aja gitu, ngalir aja. Oke. Di S1 Bachelor of Science in General Physics ya, berarti kan ada hubungannya dengan fisika, matematika dan lain-lain begitu kan? Tapi akhirnya MBA-nya ngambil business administration. Apakah karena pada akhirnya menyadari bahwa oke, saya pengen jadi seorang entrepreneur gitu kan, sehingga kenapa nggak dari S1 aja begitu ngambil bisnisnya? Harus melipir dulu nih ke fisika gitu. Namanya masih muda ya. Dan saya percaya
audiens yang muda juga bakal merasakan kayak gini. Belum ada tujuan hidup waktu itu. Ya, tahu mau terjun di bidang usaha, tapi kok masih belum ready ya untuk ambil mata pelajaran bisnis gitu loh. Soalnya di bayangan saya dan juga di bayangan keluarga, bisnis itu bukan sebuah mata pelajaran, tapi itu sebuah action dan activity yang kita jalankan di karir ke depannya. Jadi waktu itu kalau soal kuliah, tentu pikirnya itu science atau biologi atau medicine gitu ya, yang sedikit wow. Tapi waktu itu lebih pikirnya ya udah kita apply ke fisika dulu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke universitas itu, ya kita coba apply untuk ganti major. Mungkin ganti major ke ekonomi. Waktu itu pengen pindah ke math economics gitu pas di universitinya ya. Cuman ternyata nggak semudah itu ya. Soalnya uh, mata pelajarannya beda sekali dan juga biaya kuliahnya berat ya. Jadi jadi pas hitung-hitung, udahlah merem mata, ini salah pilih mata pelajaran. Yang penting lulus saja, terus move on. Dijalanin. Orang tua ketika Kak Kenji memilih universitas itu dan di jurusan itu nggak masalah? Nggak masalah, soalnya universitasnya lumayan oke lah. Jadi it's okay gitu ya. Walaupun tidak ngambil bisnis gitu, tapi nggak masalah. Iya. Oke. Apa sih hal-hal atau nilai-nilai dari orang tua Kak Kenji yang ditanamkan dari dulu sampai dengan sekarang ini masih menjadi culture gitu dan terbawa oleh Kak Kenji sekarang di umur yang segini? Kalau dari orang tua, integrity ya. Jadi sering banget dengar trust itu sangat mahal dan trust itu harus diinvest. Jadi kita harus keluar biaya untuk mendapatkan seorang punya trust atau trust in general ya. Jadi kalau udah dapatkan itu, kita nggak boleh sia-siakan. Jadi nggak boleh kehilangan trust itu. Soalnya itu akan dampaknya sangat negatif untuk untuk panjang lah. Jadi saya implementasi mungkin pas lagi build sebuah brand itu trust ke customernya itu kita benar-benar nggak berani untuk sia-siakan lah. Jadi yang pasti kita mendingan rugi daripada kehilangan trustnya customer. Trust. Tadi integritas itu soal apa? Kayak misalnya di usaha juga jangan lihatkan short gains ya. Jadi integritas bicara soal kita berbuat satu itu harus benar. Jadi jangan bohong, ngambil jalan pintas gitu kan. Ini hal yang terus Kak Kenji tanamkan sampai sekarang, menjadi culture perusahaan juga sekarang. Tentu. Dan salah satu produknya Crystal of the Sea. Langsung saya spill nih. Salah satu produknya itu juga anak atau output dari nilai-nilai dari integritas tadi itu yang akhirnya melahirkan sebuah produk yang seperti ini begitu ya Kak Kenji. Silakan. Kalau melahirkan sih mungkin enggak ya, tapi itu yang prinsip kita pegang dari awal sampai akhir. Sebenarnya idenya cukup lumayan sederhana. Itu seorang ibu, yaitu co-founder saya, membutuhkan produk itu dan tanya saya bisa bikin apa enggak. Ya udah, abis itu saya bilang ya saya coba bikinin. Abis itu lahirlah usaha ini. Jadilah sebuah produk Crystal of the Sea. Iya. Kalau Kak Kenji melihat lagi seorang Kak Kenji kecil, apa kira-kira Kenji dewasa yang ingin sampaikan gitu ke Kenji kecil? Mungkin santai aja, nggak usah jadi pengusaha juga nggak apa-apa. Mau cari kerjaan di luar juga nggak apa-apa, mau jadi profesional juga oke. Nggak usah terlalu terpatok oleh lingkungan itu sih. Nah sekarang untuk smart listeners yang mungkin mendengarkan kita di kesempatan kali ini, apa hal yang ingin Kak Kenji sampaikan? Untuk generasi muda misal, silakan. Untuk generasi muda, banyak yang kalian bisa lakukan ya di lingkungan sekarang. Lebih banyak daripada zaman saya dan juga zaman bapak saya atau kakek saya. Jadi kalian ini benar-benar masa depan
jangan sia-siakan waktu, dan apa yang kalian lakukan sekarang itu pasti ada dampak di kemudian harinya. Dari kalian pelajari pelajaran kalian di sekolah, aktivitas di luarnya, dan social life kalian, itu akan menentukan masa depan kalian juga. Jadi sekali lagi, jangan buang waktu, apa yang kalian jalankan itu pasti ada maksudnya. Oke, terima kasih Kak Kenji sudah Terima berbagi kasih. bersama dengan kami inspirasi dan perjalanan hidup begitu ya dari seorang Kak Kenji. Kita kayak udah kebayang oh, Kak Kenji kecil seperti itu. Oh, kalau aku melakukan hal-hal yang sama mungkin aku bisa sukses ini. Semoga lancar apapun yang dilakukan. Crystal of the Sea-nya makin maju begitu ya. Tadi menjadi sound engineer makin luar biasa juga, mungkin akan dapat dealing-dealing baru. Ya, nanti ada proyek dari luar ya. Wow. Terima kasih sekali lagi Kak Kenji. Dan jangan bosan-bosan untuk diundang di Smart FM ya. Iya, pasti. Terima kasih semuanya. Itu dia Smart Listeners perbincangan saya, Tasya Rustama bersama dengan Kak Kenji Kusuma. Beliau adalah seorang pengusaha dan tadi juga sudah memberikan inspirasi dan juga insight-nya. Semoga berguna untuk Anda. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bincang bersama